sehingga makan ke siang malam. Ibu ni tak cakap. Sehingga makan ke siang malam. Dikira rendang rupanya lengkuas. Yang tak galak jawab salam, itu tanda kurang waras. Waras kalau yang dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saudaraku dari manajemen PT Cipta Putura. Hadirin wal hadirat, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak-anak, remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Tadi dibacakan Al-Quran ini bukan untuk petunjuk buat orang Islam. Kalau menurut Al-Quran, hudal linnas. Jadi petunjuk untuk manusia. Siapa wae, siapa saja yang masih waras manusia, kalau dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, apapun agamanya, apapun alirannya. Di sini banyak tak aliran-aliran, Pak? Kafe. Agamanya itu agak berbeda-beda. Ya, yang Islam banyak tak aliran sini? Ya, kami kalau di pesantren Laroiba, Pak, ada 3 aliran. Yang tak paca idak harus terus ada. Karena kalau tak kate agak gawat. Pertama, aliran listrik. Gawat kalau tak kate itu, Pak. Yang kedua, aliran banyu, pam. Nah, yang ketiga ini Pak agak repot nih, aliran dana. Karena kami ini Pak dari pesantren Laroiba ini semuanya yatim atau yatim dan duafa. Sebagian ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang yatim piatu, ada yang duafa. Semua gratis. Alhamdulillah, ini 6 tahun kami berdiri, pemerintah sudah membantu undang-undang. Karena menurut Undang-Undang pasal 34 ayat 1, anak yatim orang terlantar dipelihara oleh negara. Tapi sampai sekarang masih nanya kita negara mana. Makanya kami lebih senang bergaul dengan bapak-bapak dari perusahaan. Percaya agak mudahlah bapak-bapak dari perusahaan ini dibanding wakil-wakil negara yang peduli kepada yatim dan duafa ini. Mudah-mudahan Ustaz Imran, ini silaturahim kita ke Cipu ini tidak untuk sekali ini, karena berkesinambungan, mudah-mudahan menjadi asbab keberkahan. Dengan berkahnya PT Cipu ini senantiasa memberikan manfaat untuk orang banyak. Bapak-bapak minta maaf, saya mungkin nanti akan mengutip banyak ayat suci Al-Quran yang insya Allah nilai kebenarannya kebenaran universal. Pertama saya ingin mengatakan, mungkin tidak lama ceramah kita, dulu orang beranggapan, banyak jemaah sini ini. Banyak. Cuma kita kala. Horas. Jadi dari Medan pun sudah bisa bahasa sini, Pak. Ya. Horas. Kumaha Damang. Ada Sunda. Telepon kabare. Saya Abagareba. Ada dari Makassar. Oh. Ada dari NTT ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu orang punya asumsi maju mundur sebuah perusahaan, maju mundur sebuah negara sangat tergantung dengan berapa lama usia negara itu, berapa lama usia perusahaan itu. Ini perusahaan itu pirang tahun? Nih, lepas cak pula bahasa beda deh, apa bahasa Jawa kan? Sudah 35 tahun. Ya, artinya lah mulai nebang separuh batang sawit ya, Pak. Ya. Nah dulu jemaah orang beranggapan maju mundur sebuah perusahaan, maju mundur sebuah negara, Pak, sangat tergantung dengan usia negara itu, usia perusahaan itu. Tapi hari ini anggapan itu sudah terbantahkan. Banyak negara-negara yang tua, tapi sudah tersalib oleh negara-negara yang jauh lebih muda. Mesir punya peradaban lama, Afrika punya peradaban yang lama, tapi mereka sudah tersalib oleh negara-negara yang jauh lebih muda seperti New Zealand, Singapura dan lain sebagainya.
Artinya hari ini, tua, muda, lama atau tidak, sebuah perusahaan tidak serta-merta membuat dia jaminan menjadi maju. Lalu orang berasumsi, kalau bahasa kita itu apa asumsi itu ya? Ya, kira-kira. Jemu meramal, kira-kira kan, bahwa majunya sebuah perusahaan negara itu sangat tergantung dengan sumber daya alamnya. Aku nak bertanya Pak, Indonesia ini kalau dikina dilihat dari sumber daya alam, kaya atau raya? Nah, yang di belakang ciri jemu waras kalau ditanya Jawa. Kalau ditanya tak jawab itu ciri-ciri di waras. Tidaklah di pasar itu Pak yang tak berbaju itu. Kita tanya diam Pak. Ya, pas kita tinggalkan tidak kita tanya ngomong dulu. Nah Bapak Ibu, Indonesia kaya atau raya? Kaya raya. Sumber daya alamnya di mana-mana. Dalamnya batu bara, emas, timah dan lain sebagainya. Tapi tolong katakan masyarakatnya miskin atau tidak? Bandingkan dengan Jepang yang sumber daya alamnya sedikit, hanya 30% daratan, dan daratannya juga dipenuhi dengan bukit-bukit es. Tapi negara Jepang dia tidak punya sumber daya alam yang banyak, tidak punya kebun sawit yang luas, luaslah kebun balam Gunung Megang. Tapi dia beli sumber daya alam bahan baku itu, dia menjadi negara nomor 1 membuat barang jadi, membeli barang baku. Dia beli balam dari Gunung Megang, dibawanya ke Jepang, dibuatnya ban, dibalik untal kali lagi ke hujan mas. Tolong katakan, waktu harga balam kita murah, kita ganti ban mobil, nilai murah dek. Ban mobil kalau naik, nilai pohon dek. Sekali naik, tetap naik. Jadi hari ini, sumber daya alam, kekayaan alam tidak serta-merta membuat negara perusahaan menjadi maju. Lalu orang juga berasumsi yang membuat maju mundur sebuah negara perusahaan itu dikira intelektualitas. Bahasa kitanya intelektualitas itu apa? Otak. Kecerdasan otak. Kecerdasan intelektual itu menjawab pertanyaan what do I think? Apa yang saya pikirkan? Nah, Indonesia katanya banyak di jemu pintar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata orang Indonesia ini pintar-pintar. Bahkan kalau terjadi olimpiade, misalkan fisika, orang Indonesia jadi pemenangnya. Tapi pintarnya untuk apa jemu Indonesia? Yang katanya, kalau bulan puasa ini iblis sudah diikat, setan dibelenggu, setan pensiun selama bulan puasa ini. Tapi rupanya masih ada OTT di bulan puasa. Kemarin di mana OTT Pak? Oku. Artinya kalau masih ada OTT karena digoda setan, atau memang kita lanjutan Pak? Tidak baca lagi kita jadikan setan sebagai alasan hari ini Pak. Karena dari tanggal 1 Ramadan kemarin, menurut Al-Quran, menurut hadis, setan sudah dibelenggu. Bahasa ujan masnya, setan lagi likos, lagi kebat. Cuman ngapa masih melakukan kejahatan? Artinya bukan lagi salah setan. Salah siapa Pak? Ya, Pak, kalau 11 bulan kemarin, kamu galak marah dengan bini. Apa alasannya? Digoda setan. Jauh dengan bini. Apa yang dilakukan Pak? Ngapa gak pucat bapak-bapak? Waktu jauh dengan bini. Apa kalau ketahuan Pak? Ya, karena digoda setan. Nah, Ramadan ini tak kata alasan lagi Pak. Dek ngate alasan lagi karena setan lagi dia begawe selama bulan Ramadan ini. Tapi begawe masih malas. Datang masih terlambat. Balik minggat alasan puasa. Artinya kita yang ngetan. Nah, Bapak Ibu sudah terbantahkan. Orang Indonesia banyak pintar. Lalu orang bertanya, mengapa Indonesia ini tidak maju atau menjadi negara yang terbelakang walaupun kaya raya? Katanya orang Indonesia ini pemalas. Benar, Pak? No, lah ngaku duluan. Ternyata tidak terbantahkan. Buktinya waktu mereka dikirim menjadi TKW, TKI ke Singapura, ke Saudi Arabia,
ke Korea, mereka menjadi tenaga-tenaga kerja yang handal. Ada yang balik dapat gaji, ada yang balik dan sudah disilet-sileti, ada yang meninggal ke laki balik bawa anak juga, ada yang balik tinggal jenazahnya saja. Mereka menjadi pemasok yang besar devisa negara sebagai tenaga kerja asing. Orang Indonesia waktu dikirim ke luar negeri, mereka menjadi tenaga kerja yang handal. Kalau begitu, apa benar orang Indonesia pemalas? Tidak. Ora, ente. Jadi orang Indonesia tidak malas. Lalu apa yang menyebabkan maju mundur sebuah perusahaan? Maka para ahli hari ini sepakat, maju mundur sebuah perusahaan, maju mundur sebuah negara sangat tergantung seberapa besar mereka memegang nilai-nilai kebenaran universal. Apa itu kebenaran universal? Ada yang bisa bantu? Rp5.000. Serius, Pak. Kecil ke? 5.200. Yang belakang ini khusus untuk bapak-bapak. Rp1.000.000. 1, 2, 3. Habis waktunya. Jangan macam-macam, Pak. Sekarang ini zaman handphone canggih. Di Parak Kalejungor itu, para handphone itu sebutkannya kebenaran universal. Keluar dia 1 juta. Apa itu kebenaran universal? Sebuah nilai, sebuah kebenaran yang diakui oleh agama manapun, yang diakui oleh mazhab manapun, yang diakui oleh negara manapun, yang diakui oleh suku apapun. Mau Manurung, mau Tobing, mau Harhab, mau apa, dia meyakini memegang erat nilai kebenaran universal ini. Apa nilai kebenaran universal itu, Pak? Yang diakui oleh semua agama. Itulah jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Inilah yang dimaksud dalam berkarakter, yang dimaksudkan pada tema kita hari ini. Kalau kita memegang erat nilai-nilai kebenaran universal ini yang diakui oleh agama manapun, kita tidak akan ribut karena persoalan beda keyakinan. Ini banyak, Pak, di dalam Islam ini, agama kami ini, cuman berbeda cara nunjuk dalam tahiyat. Ini ladak seteguran antara mertua dengan menantu. Ada mertuanya yang mungkin tahiyat, waktu ngangkat tunjuk, nyebut syahadat, ngangkat dan apa. Ada juga yang ketemu kalimat jalalah, ketemu nama Allah, ngangkat, sudah nyebut nama Allah, turun, ketemu lagi, ngangkat lagi. Kita tidak kinaan, ora ketok, penghinaan kita naik turun. Ada yang dianalogikan dengan pengabdian alam semesta raya. Karena matahari mengabdi dengan cara berputar, rembulan dengan cara berputar, bumi dengan cara berputar, DNA sel darah kita mengabdi dengan cara berputar, atom pada baju yang kita pakai mengabdi dengan cara berputar, orang tawaf mengabdi dengan cara berputar. Waktu tahiyat tunjuknya beligat juga. At-tahiyatul. Karena berbeda menantu dengan mertua, karena persoalan nunjuk saja dalam sholat, laidak seteguran. Setelah dilacak rupanya nunjuk tidak rukun dalam sholat. Karena yang rukun itu bukan gerakannya, yang rukun itu bacaannya. Kita terlanjur bermusuhan karena sesuatu yang tidak prinsip, dan kita menabrak nilai-nilai kebenaran universal. Di manakah nilai kebenaran universal itu kita dapat, Pak? Inilah selama 30 hari bagi yang Islam. Dalam bulan Ramadan ini kita menegakkan nilai kebenaran universal. Pak, siapa nama Pak yang pakai tas, Pak? Oh, kamu, Pak. Oh, ya, Pak Saron ini yang sering teleponan dengan kami ini. Yang waktu kecil namanya siapa, Pak? Tahun. Pak Saron, aku nak bertanya. Kamu ada anak lanang? Ada. Mana kalau pagi makan sahur kamu panggil anak lanang kamu? Nak, tolong dikit puasa sahini wakil libak. Boleh tidak? Anak kandung. Ngapa dia baca? Karena puasa melatih tanggung jawab. Maka apa nilai puasa kita tidak akan hilang. Percuma hanya lapar dan dahaga saja. Waktu puasa di depan diwakilkan, cuman waktu bergawe, bekerja, lari dari tanggung jawab, datang terlambat, balik minggat, aset perusahaan dibawa ke rumah, maka itulah yang puasanya lapar dan haus saja. Karena lari dari nilai tanggung jawab. Masuk Pak Talun, ini contoh.
Mana pagi, siang hari, besok pagi. Pak Talon masuk dalam rumah. Katik jema kena budak lagi keluar gala. Bini lagi belanja ke pasar. Rumah dikunci. Masuk pula dalam kamar. Kamar dikunci. Udin tu lampu listrik dimatikan. Pak Talon juga masuk dalam kelambu. Katik yang nak berani didemakan kecepol siang hari. Katik yang nak. Kenapa dia berani, Pak? Walaupun katik yang nak. Kena ada yang nak. Siapa yang nak? Nah, kesadaran inilah yang dalam bahasa Ujan Masnya disebut dengan God consciousness. Sebuah kesadaran merasa dilihat oleh Allah yang dilatih pada bulan Ramadan ini. Cuma ngapa kapan ada hak lapar dan dahaga saja. Waktu puasa merasa dilihat oleh Allah. Cuma waktu di kebun sawit tidak lagi merasa dilihat oleh Allah. Buah lengit. Mandur katik maling tulang. Ya, mulai buah diuntal-untalkan ke siring, mandul balik, mulai damai lagi. Aset perusahaan lengit. Itu yang disebut dengan lapar dan dahaga saja, karena puasa kita tidak melahirkan nilai-nilai kebenaran tadi. Padahal puasa melatih kejujuran, God consciousness, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu. Puasa melatih apa lagi, Pak? Puasa perintah melaparkan perut kita untuk menekan kehendak diri kita, menekan ego kita. Coba bapak-bapak, siapa yang pengudut? Ya. Coba Pak, yang pengudut. Kalau menurut kehendak kita, siang itu lemaklah ngudut, lemaklah puasa. Cak kepakaman ni ya, lemaklah puasa. Dai. Kalau kendak kita lemaklah ngudut, lemaklah puasa. Cengki lemaklah ngudut. Cengki itu Pak bahasa Cina, Pak. Ya. Jadi kalau pasti bahasa Cina itu cengki. Kalau balong ayam bahasa Cinanya pukang. Kalau dia dimasak kuahnya agak banyak ancau. Waktu digigit, dia tergigit bahasa Cinanya honggam. Kalau menurut kendak kita Pak, cengki lemaklah ngudut. Cuma ngapa kita tidak lakukan? Karena kita berusaha untuk menekan kendak kita, kehendak diri, ego kita, nak jadi menang dewe itu dalam rangka mengikuti kehendak Allah Subhanahu. Nah, untuk itu Al-Quran ini Pak bukan hanya dibaca saja, tapi Al-Quran ini harus diyakini dan diamalkan. Al-Quran ini bukan sesuatu yang melangit saja, yang kalau kita baca mendapatkan pahala, tapi makna Al-Quran ini baru terasa kalau kita jadikan guidance. What's the meaning of guidance? Oh, panduan. Oh, bisa bahasa Inggris, Pak? Actually, I cannot speak English. Kalau aku cacat maca, ama dia pacak, itu kita takut. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu Al-Qur'an pertama belum kuda dipelajari oleh para sahabat. Yang pertama ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, keyakinan kudai. Nah, membahas keyakinan malam ini kalau nak disampaikan agak lambing, Pak. Pak cari dengan lambing. Itu apa? Hah? Panjang. Ya, memang Pak, bahasa Moren ini luar biasa banyak. Untuk menyebutkan panjang itu Pak, banyak macamnya. Ada lambing, ada panjang. Untuk menyebutkan jatuh itu Pak, dalam bahasa Ujan Masnya banyak macamnya. Kalau dulu keting tergesur. Kalau dulu dahi terjerumus. Kalau dulu pantat namanya tertanjal. Kalau dulu gala-gala ke depan terterukuk. Ya. Kalau ke belakang gala tertelentang. Apalagi dulu ke samping tersengkide. Apa agak miring itu berputar-putar tersempulang. Padahal untuk menjelaskan apa? Jatuh, tarik, buka. Banyak itu macamnya dalam bahasa Ujan Mas ini. Buka, cangakkah, singkapkah, singitkah. Itu untuk menjelaskan buka, Pak, tapi banyak. Tapi beda, Pak. Jangan asa-asa saja sebutkannya. Kalau singkapkah itu bukan sembarang buka itu.
Dah usah nak tunjukkan contoh, mak ada. Kalau kamu nak minta mana contohnya. Nah, Bapak Ibu, menjelaskan tentang keyakinan ini akan saya sampaikan dalam sebuah kisah. Kita ambil makna dari kisah ini. Awal kemerdekaan belum banyak jemecalak di pedalaman Sumatera ini, termasuk di Merinim ini. Yang banyak dulu jemecalak itu di mana? Jawa. Maka itu dulu kalau nak kuliah Sumatera ini ke Jawa, nak ke pesantren ke Jawa. Awal pada masa pemerintahan Orde Baru, supaya terjadi pemerataan, dibuatkanlah program transmigrasi. Dikirim jemaah nak buka kebun, dikirim guru, dikirim tenaga kesehatan, bidang dokter dan lain sebagainya. Dan salah satu yang dikirim dari Jawa itu ada Pak Guru namanya Paijo. Oh no, Pak Paijo nang kene. Murid. Udah ngajar Pak Paijo ni ada muridnya lah nyembulur nangis. Dia ngomong, Pak Paijo tolong dikit obati anak anjing aku demam. Padahal dia diutus untuk ngajar, bukan obati anak anjing. Cuman guru zaman dulu Pak beda dengan guru zaman sekarang. Kalau guru dulu dindak dia ngecewakan murid. Payu kita kina di mana anak anjing kaba, pas dikina anak anjingnya terlintuk. Oleh Pak Paijo diangkat tangan, dibacakanlah mantra. Sengaja dibaca mantra pakai bahasa Jawa supaya muridnya terhenti. Apa mantranya? Hai asu asu, nek kue Arab waras waras, nek kue Arab modar modar. Perlu diterjemahkan Pak? Oh sudah ngerti ya? Hai anjing-anjing, kabar nak sembuh sembuhlah, kabar nak mati matilah. Dak lama udah itu anak anjing ini bertegak sembuh. Dalam mati murid ini baru guru pakar. Diapalkan dalam mantra tadi. Hei asu asu, nek kue Arab waras waras, nek kue Arab modar modar. Singkat cerita 1 bulan berlalu, Pak Paijonya dek ngajar. Ditanya oleh murid, mana Pak Paijo, ngapa dek ngajar? Rupanya Pak Paijonya yang lagi demam. Merasa berhutang budi dengan Pak Paijo yang sudah menyembuhkan anak anjingnya, dijenguklah Pak Paijo ini. Kalau Pak Paijo baca mantra cuma ngangkat tangan, ini dikusuknya taguk Pak Paijo ini sambil dia baca mantra, hei asu asu, nekku Arab waras waras, nekku Arab modar modar. Pak Paijo tak pacak marah. Karena dia yang mewariskan ilmu ini. Pak Paijo bertegak dari tempat duduk, dia langsung sembuh. Coba Pak, Bu, apa yang dimiliki oleh murid ini walaupun dia tak ngerti bahasa Jawa? Apa yang dia miliki? Keyakinan. Ini juga Al-Quran malam ini yang kita peringati. Kalau nak pacak kudai, nak terti kuda dengan Al-Quran ini, kebili kita tertiba. Jangankan Al-Quran yang 30 juz itu Pak, Al-Fatihah saja kita lebih banyak terti. Sembayang udin Allahu Akbar, yang keruan kita Allah Tuhan. Udin menyebutkan Allahu Akbar lah, terti lagi. Makanya otak kita berkeliling waktu kita sembayang itu, berjalan-jalan. Kena dia nyantai lagi dalam pikiran kita. Mulut kita baca ayat, cuma dia teringat di mana kunci motor katanya. Sebelum sholat Pak lupa di mana dicari dapat kunci motor tadi. Rupanya waktu sembahyang sami Allahu liman hamidah, ada nian ditanduk khusyuk. Karena yang kita pikirkan bukan bacaan itu, kita tidak terti. Yang kita pikirkan apa? Kunci motor. Nah, tapi tidak usahlah bingung. Yakinkan dalam diri. Inilah batas kemampuan kita. Kalau kita yakin, Allah yang akan mengartikan apa saja yang ada terniat dalam diri kita. Walaupun hari ini saya tahu bahwa di sini ada banyak yang non-muslim, tapi yakin kita, niat suci yang kita lakukan ini, biarlah Allah yang menghargainya, Allah yang meneguhkan sumpahnya.
hal jazaul ihsan illal ihsan. Dek kate ora ono ante aya nek gang dek bedieu. Apa lagi? Kalau bahasa Medan enggak ada itu apa? Nah dong. Balasan kebaikan itu tak kecuali ada orang awak suka. Doh, mana doh? Enggak doh. Oh, pergi. Kamang. Jadi indah ada dek beliau dek kata balasan kebaikan itu kecuali dengan kebaikan lagi. Allah tidak tanya apa agamanya. Kalau dia melakukan kebaikan, maka Allah pasti membalasnya dengan kebaikan lagi. Pun demikian sebaliknya, walaupun kita rajin ngaji, cuman jarang ngomong dengan tetangga, sekali ngomong nyakit ke hati. Kira-kira dirindukan kehadirannya apa dirindukan kepergiannya? Nah, wak inilah datang pula katanya. Gawat kalau wak ini datang katanya. Alamat rapat kita malam ini kacau. Pas bujang itu balik ke dusun, nah gawat katanya. Mama ini bujang inilah balik, loka ayam di daman lagi. Bapak Ibu, agama ini berhubungan dengan nilai kebaikan. Jadi agamanya membimbing kita untuk kebaikan. Muara dari agama itu adalah menegakkan kebaikan. Mana kita mengaku sebagai orang beragama sekalipun, kalau kita mengaku sebagai yakin kepada Allah, cuman kita tidak berbuat baik, itu omong kosong ngaku saja. Jangankan kita, jemaah yang hidup pada masa Nabi saja masih diomongkan oleh Allah. Qalatil arabu amanna. Jemaah Arab Badui. Arab Badui itu artinya Arab pedusunan, perkampungan. Mereka datang dari tempat yang jauh di hadapan Nabi. Mereka mengaku kami sudah beriman. Tapi Allah perintahkan kepada orang Arab Badui itu. Kul. Katakan kepada mereka. Kamu belum beriman. Katakan dengan rombongan itu. Kamu empai ngaku saja. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Mana iman yang belum masuk dalam hati itu? Kalau iman hanya di bibir, agama sebagai pengakuan saja, tapi tidak membentuk perilaku menjadi orang yang jujur, berkarakter, gigih, ikhlas dalam bekerja. Jadi Pak, jadilah lagi, bukan amplopnya lagi belum. Minta maaf Pak, kami ini tidak pernah kalau ceramah itu ngarap-ngarap ke amplop itu tidak sama sekali. Serius ya. Ya, kami sering tuh meninggalkan nomor rekening. Itu Pak main-main dan Pak, agak dianggap serius. Kalau memang serius sering kami tinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beragama ini adalah kesungguhan kita menunjukkan bukti, bukan hanya pengakuan saja adanya Allah, God consciousness itu, tapi terasa dalam diri kita, merasa Allah itu melihat kita, yang dilatih dalam bulan puasa tadi Pak, bahwa Allah itu ngina walaupun yang lain didengina. Tapi inilah yang nak dibawa ke pasar. Kalau kesadaran ini dibawa ke pasar, ada di yang jual gulai sekilo. Berapa mata itu? Waktu sembahyang merasa dikina oleh Allah. Waktu nimbang gula lah dia dikina oleh Allah lagi. Inilah yang disebut orang-orang yang mendustakan agama. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu puasa ini benar-benar melatih kita untuk menekan hawa nafsu kita, mengikuti perintah Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah maksa tidak. Terakhir Allah mengatakan, Allah memberikan kebebasan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang pada terjemahkan? 5.000. Yang di belakang 1 juta rupiah, 1, 2, 3. Habis waktunya. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih jalan yang benar atau untuk memilih jalan yang salah. Bebas kita memilih. Tapi beruntung siapa yang memilih kebenaran dan merugi siapa yang memilih kerusakan.
Maka itulah sekarang ini spiritual era, maju mundur semua perusahaan sangat tergantung seberapa besar mereka memegang erat nilai-nilai keberagaman itu. Mengapa Jepang maju? Karena mereka mungkin tidak Islam, tapi mereka memegang erat nilai, melaksanakan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, jujur, dan lain sebagainya. Kalau dia gagal, bahkan Jepang itu melakukan harakiri. Apa harakiri? Ya, bukan hara kanan. Bunuh diri. Kenapa? Karena mereka malu apabila mereka menabrak nilai itu. Kalau kita cari pembela. Mana supaya yang salah ini kinaan benar, yang benar pacak salah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesadaran akan menjadikan Al-Quran hudal linnas inilah petunjuk bagi manusia. Apapun umur kita, berapapun umur kita, apapun agama kita, apapun aliran kita, nanti kalau persoalan diadili oleh Allah itu nanti lain babnya bahasannya, Pak. Tapi untuk di dunia ini, kalau kita memegang tinggi nilai-nilai kebenaran ini, inilah yang mengantarkan kita menjadi perusahaan yang maju, menjadi masyarakat yang maju, menjadi masyarakat yang terdepan, bukan hanya sukses, tapi bahagia. Apa yang menyebabkan PT Cipu ini berbagi? Karena ingin mendapatkan kebahagiaan. Pak, kalau Bapak tidak berbagi kepada masyarakat lingkungan, kira-kira dibagali cuma dia. Dia. Paling dia ditegur cuma saja. Udahlah Bapak itu kan. Ngenjok lagi dia. Paling dia omong ke rumah itu, Pak. Akan ditutup perusahaannya? Tidak. Tapi ada kebahagiaan tersendiri, Pak, ketika kita melihat orang lain bahagia. Maka spiritual happiness, kebahagiaan secara spiritual itu, Pak, bukan hanya ketika kita menerima, tapi kebahagiaan spiritual itu ketika kita memberi. Kalau kita ingin bahagia, maka kita yang menentukan kapan kita bahagia. Saat kita itu juga kita berikan yang terbaik kepada orang lain, bahagiakan orang lain, maka saat itu juga kita merasakan kebahagiaan yang tersendiri. Contoh, coba Pak yang berbatik, siapa nama Pak? Sudirman, tanpa jenderal. Masih ada dong? Masih. Kalau misalkan pada saat Raya Lebaran, Bapak belikan umat mukena, kemudian Bapak ngina dia tercengeng, cengeng ngerti Pak? Mengerti? Tapi cengeng itu Pak senyum lewat, ketawa belum. Jadi antara senyum dan tawa itu namanya cengeng. Bapak melihat ibumu tercengeng karena dia memakai apa tadi mukena yang baru itu, lalu dia sampaikan cerita dengan teman-temannya, ini mukena hadiah dari anak tersayangku. Maka katakan siapa sesungguhnya yang lebih bahagia, ibu yang makan mukena atau bapak yang melihat menyaksikan ibu yang bahagia tadi? Kita yang merasakan kebahagiaan yang lebih. Kalau pacak mak pabriknya lagi aku beli. Saking kita ingin mengantarkan kebahagiaan itu. Pun sebaliknya, ketika karena asbab kita orang menjadi teraniaya, maka sesungguhnya hati kecil kita tidak bisa dibohongi. Kita juga merasakan susah karena menyebabkan orang lain susah. Cuman karena nafsu yang kita kedepankan, maka terkadang hati, suara hati itu menjadi tertutupi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tengah inilah malam, lemak kamu. Balik para dekat. Kami masih jauh. Sementara kalau di pesantren lah nunggu juga Pak, santri-santri subuh nak bangun lagi. Maka itu kita bacakan suratul Fatihah yang beragama Islam. Nanti kita zikir sejenak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi asbab PT perusahaan kita ini menjadi perusahaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari balak bencana, mendapatkan target yang sesuai dengan yang direncanakan agar bisa mensejahterakan karyawannya, memberikan manfaat untuk masyarakat banyak, sehingga termasuk diantaranya la raiba dapat bagiannya Pak. Ya. Bukan serius Pak, amin ya. Al-Hazinian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang beragama Islam, kita akan sama-sama berdoa memohon kepada Allah pada waktu yang mustajabah ini, malam-malam akhir Ramadan. Yang beragama Protestan, Katolik, Hindu ataupun Buddha, silahkan sesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Segala keagungan kebesaran hanya milikmu ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah. Kau sampaikan kembali kami pada bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini ya Allah. Sungguh kami ini adalah hamba-Mu yang berlumur dengan dosa. Banyak di antara dosa itu yang kami rahasiakan dari anak-anak kami ya Allah. Kami mengira pasangan hidup kami tidak tahu tentang dosa yang kami lakukan. Kami bisa rahasiakan dari mereka. Kami mengira orang tua kami tidak tahu ya Allah. Sehingga kami bangga dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Padahal Kau menyatakan tidak ada yang bisa kami rahasiakan di hadapan-Mu ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni segala salah dan dosa yang kami lakukan semasa hidup kami ini ya Allah. Pada bulan Ramadan yang penuh ampunan ini ya Allah, ampuni ya Allah. Bimbing sisa umur kami ini ya Allah, agar kami bisa mengisinya dengan kebaikan dan perbaikan ya Allah. Sehingga sehina apapun masa lalu kami, sekotor apapun masa lalu kami ya Allah, dengan kebaikan yang kami lakukan, menjadi asbab Kau ampuni dosa kami ya Allah. Izinkan kami untuk mendoakan kedua orang tua kami masing-masing. Silahkan Bapak Ibu, apapun agamamu, Kau rundukkan kepalamu, Kau hadirkan wajah kedua orang tuamu masing-masing. Apabila hatimu dekat kepada mereka, meski mereka sudah puluhan tahun meninggalkanmu, tapi apabila hatimu dekat, maka dengan mudah engkau bisa menghadirkan wajah mereka dalam bayanganmu. Tapi apabila hatimu tidak dekat, engkau datang ke atas kuburannya sekalipun, barangkali engkau akan merasakan kehampaan. Engkau tidak merasakan kehadirannya. Engkau tidak rindu cinta kepada mereka. Apabila pandangan matamu Bapak Ibu membuat engkau sulit untuk konsentrasi, maka malam Ramadan ini, kau rundukkan kepalamu. Kau pejamkan matamu. Kau hadirkan. Sampai engkau benar-benar bisa menatap manusia mulia itu. Sekarang kau bayangkan Bapak Ibu, ada seorang wanita tua. Dia berjalan mendekatimu. Kau tatap wajahnya. Kau lihat alisnya sudah memutih karena termakan usia. Kau lihat rambutnya sudah memutih karena termakan usia. Mungkin pakaiannya yang lusuh karena kau tidak belikan mereka dengan pakaian baru. Mungkin mereka tidak bisa jalan dengan tegak lagi. Mereka sudah bertongkat mendekati dirimu. Kemudian duduk bersimpuh di hadapanmu. Kau peluk, dia peluk dirimu dengan erat. Engkau merasakan air matanya menetes di pipimu. Kemudian dia membisikkan ke telingamu seraya mengatakan, nak, terima kasih nak, doamu sampai nak. Kau yang mengantarkan ibu ke liang lahat ke dalam kubur nak. Kau lihat kubur itu sempit nak. Kau lihat kubur itu gelap nak. Tapi dengan doa yang kau sampaikan, yang melapangkan kubur ayah ibumu nak, yang menerangi kubur ayah ibumu nak, terima kasih anakku sayang. Doakan orang tuamu masing-masing. Kapan terakhir sekali air mata itu menetes karena rindu kepada mereka? Kapan terakhir sekali air mata itu menetes karena cinta kepada mereka? Sulit bukan? Mengapa begitu sulit? Karena barangkali hatimu sudah tidak terpaut lagi dengan mereka. Kau bayangkan juga ada seorang laki-laki tua. Kau sangat mengenal betul siapa laki-laki itu. Yang dulu berjuang mencari nafkah untukmu. Barangkali dia membanting tulang, tubuhnya sudah semakin ringkih, dia kurus kering. Barangkali dia tidak tega melihat dirimu sedang mengatakan, nak, maafkan ayah nak, yang tidak bisa memenuhi semua keinginanmu nak. Sementara semasa hidup engkau belum sempat membahagiakan mereka. Berapa kali kau bentak mereka, berapa kali kau katakan kata-kata kasar kepada mereka. Saat engkau meminta sesuatu kepada orang tuamu, lalu dia tidak bisa memenuhi keinginanmu,
kau katakan payah, kau katakan aku menyesal menjadi anakmu, kau katakan ayah miskin, kau katakan ibu miskin, lalu orang tuamu mengerut dada saya mengatakan, Allah, mengapa anakku seperti ini ya Allah? Ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka karena kesalahannya ya Allah. Aku sudah maafkan mereka ya Allah. Doakan orang tuamu masing-masing. Apapun agamamu, doakan mereka. Atau ada di antara orang tuamu yang masih hidup, yang sudah mulai sakit-sakitan, sementara engkau tidak dekat dengan mereka, lupakah engkau saat dulu engkau yang sakit, ibumu semalaman tidak bisa tidur mengkhawatirkan dirimu, tapi ketika ibumu yang sakit, di mana dirimu? Dengan sombong engkau merasa sudah lebih beruang, kau minta rekening saja, sementara kau tidak datang menengok dia, sehingga datang suatu kabar, engkau diminta pulang sebentar, karena ibumu sudah pergi untuk selama-lamanya. Doakan mereka. Amin ya Allah. Dengarkan doa anak-anak yang soleh yang merindukan orang Tuhan ini ya Allah. Doakan juga anak-anakmu Bapak Ibu. Mungkin ada di antara anakmu yang sedang merantau. Mungkin ada di antara anakmu yang tidak dekat dengan engkau hari ini. Lupakah engkau mengambil pelajaran? Banyak orang tua yang berpisah pagi hari bersama anaknya. Siang hari mereka mendapati kabar bahwa anaknya sudah tidak bisa berjumpa untuk selama-lamanya. Sebut nama anakmu yang paling tua. Sudah berapa lama engkau tidak berjumpa dengannya? Katakan, Allah, lindungi anak-anak hamba ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Sebentar lagi mungkin anakmu dalam perjalanan mudik. Setiap tahun kita melihat, menyaksikan berita ribuan orang yang meninggal dunia dalam perjalanan mudik itu. Lalu kalau ada di antara keluargamu yang ingin berkumpul kepada engkau, maka hari ini doakan, Allah, selamatkan keluarga anak-anak hamba ya Allah. Atau ada di antara anakmu yang sudah dewasa tapi mereka juga belum sholat, belum beribadah. Sementara engkau orang tuanya dan kalau akan diminta pertanggungjawaban, maka katakan, Allah, bimbing anak-anak kami kepada jalan yang benar ya Allah. Atau ada di antara anakmu yang sudah dipanggil oleh Allah. Bapak Ibu, mungkin ada di antara anakmu yang sudah dipanggil oleh Allah. Engkau rindu kepada mereka, bukan? Maka katakan, Allah, pertemukan kami walau hanya dalam mimpi ya Allah. Kami ingin mendekatnya dengan kasih sayang kami ya Allah. Doakan juga adik kakakmu. Mungkin ada di antara engkau yang sampai hari ini belum bertegur sapa dengan adik kandung, yang masih bermusuhan dengan kakak kandung, sementara engkau sudah mulai rajin beribadah, pahala ibadahmu tertolak karena kau putuskan silaturahim. Maka katakan, Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Jangan panggil salah satu di antara kami sebelum kami saling memaafkan satu sama lain. Doakan juga teman sepekerjamu. Mungkin ada di antara kita yang selama ini mungkin pernah ada perasaan dendam, mungkin ada saling sakiti. Maka pada bulan yang penuh ampunan ini ya Allah, maka demi Allah engkau tidak akan mendapatkan ampunan apabila di hatimu masih ada dendam kepada sesama. Allah, lembutkan hati kami untuk saling memaafkan satu sama lain ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan perusahaan ini ladang ibadah kami ya Allah. Jadikan perusahaan ini sebagai perusahaan yang mendatangkan keberkahan bagi kami ya Allah, yang mendatangkan kesejahteraan untuk karyawannya ya Allah, yang mendatangkan manfaat untuk masyarakat banyak ya Allah. Berikan kekuatan ya Allah para pemimpin perusahaan ini ya Allah, untuk memimpin perusahaan ini dengan benar, atas dasar integritas, atas dasar kejujuran, atas dasar keadilan, atas dasar kebersamaan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Minta maaf atas sebagai kekurangan. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.